Ini yang terakhir meskipun belum disemprit Pak Kures. Sudah dapat izin. Di kitab Ihya, saya berkali-kali cerita ini. Kitab Ihya itu meskipun hadisnya banyak yang nyoal, tapi kitab itu kitab keramat. Makanya ada pensara Ihya namanya Sayyid Zabidi itu. Beliau sering ngendikan hadal hadis min haisul matnu dhaif lakinnahu masyhurun wa yu'adituhu fil makna al ahadits as-sahihah. Jadi intinya itu hadis ini secara teks memang masalah, tapi secara makna dikuatkan oleh sekian riwayat-riwayat yang apa? Sahihah. Jadi yang dhaifnya itu hanya min haisul lafdu atau hadal lafdu bi ini masalah, tapi min haisul makna itu enggak masalah. Ada orang itu sudah di neraka 2, dipanggil sama Allah ke surga. Allah itu tanyanya unik. Ini di terakhir kitab Ihya di kitab Ar-Raja. Gimana rasanya di neraka? Karena di neraka ditanya sama Allah. Wah, enggak enak Gusti. Kami tanya, lah kamu gimana di neraka? Wah, enggak enak Gusti. Sudah diborgol, dibakar api, pokoknya enggak enak Gusti. Terus yang satu disuruh, ya sudah kembali lagi ke neraka. Itu lari semangatnya minta ampun, lari ke neraka, semuanya minta ampun. Marhaban ya Allah, ya sudah lari ke neraka. Lah kan daerah. Wih kok semangat gitu. Terus dipanggil sama Allah, kenapa kamu semangat masuk neraka? Karena ini perintah engkau. Saya sampai masuk neraka itu gara-gara kalau engkau perintah tidak pernah nurut. Makanya kali ini saya nurut. Lari ke neraka. Ya sekaligus ini ijazah. Nanti kalau disuruh ke neraka lari sekencang saya ini sudah trauma, sudah nyesal. Karena dulu ketika engkau perintah saya tidak pernah nurut, makanya saya semangat gitu, nurut, karena ini perintah jenengan. Terus pas lari kencang neraka sama Allah dipanggil lagi. Ya sudah, kamu anak baik, di sini aja. Nah khawatir saya nanti kalau kamu lari ke neraka sama Allah dibiarin. Nah itu tidak tahu saya ini. Tapi berkahnya ngaji ini, kamu husnudzon saja, nanti dipanggil apa? Woi anak baik, tak suruh langsung apa? Langsung lari. Itu cerita di Ihya. Yang kedua, yang satu agak bandel. Ayo kamu kembali lagi ke neraka, kamu kan penghuni neraka. Diam saja. Terus kenapa kamu diam? Teman kamu lari kok kamu diam? Saya itu yakin ketika engkau memanggil saya ke surga itu tidak akan lagi mengeluarkan dari surga. Itu keyakinan saya. Tadi GR. Terus sama apa? Ya sudah. Anak indadoni abdibi. Jadi dua-duanya itu benar. Jadi segampang itu beragama. Nanti di akhirat gak ada komentator, gak ada analis, gak ada aman. Jadi gak bisa kamu menganalisis Allah, nanti mau apa ya? Gak bisa. Apalagi masuk TV, gak bisa. Jadi hubungan dengan Allah itu segampang itu. Nah saking gampangnya hubungan dengan Allah itu Nabi pernah bikin MOU sama Allah. Dan itu yang dipakai seluruh kiai di seluruh dunia. Di semua kitab. Ya Allah, manusia itu kan tempat salah dan lupa. Bu ya jangan langsung menghisap kalau ada manusia salah dan lupa. Loh itu sama Allah diturutin. Makanya Nabi ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antara yang disebut tuh khawatimu suratil Baqarah. Coba kita ini disuruh Nabi dan dilegalkan Allah. Enggak terima menteri agama, yang legalkan kan Allah Subhanahu wa taala ini. Disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Allah coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Masa lupa atau salah minta dimaklumi. Coba kalau sampean punya manajer di kantor, Pak, kapan-kapan kalau datanya tak tumpahin teh maklumi ya. Oh, langsung di PHK kamu. Kapan-kapan kalau Bapak manggil dan saya lupa enggak datang, maklumi Pak ya. Oh, PHK. Tapi ini satu doa yang disahkan Allah, disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna innasina. Ya Allah jangan kasih sanksi kami ketika kami salah atau lupa. Terus qala na'am, Allah ngendikan na'am ya. Coba kalau Allah pakai teori semua kesalahan kita disanksi langsung, enggak ada manusia di bumi, sudah habis semua. Wong khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan yo repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Semuanya masalah. Ngustad kadang ya profesi lain nggak pernah prospek terus profesi ustad. Repot semua.
Ada yang tidak ngustad, sok-sokan ikhlas, bertani, ternyata nggak pernah ngajar. Akhirnya satu kampung bodoh semua. Semuanya masalah. Dan kita diberi fasilitas Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Kayak apa baiknya hadatin? Makanya belum ada kata yang ngarang Hikam Ibnu Athaillah sekarang, enggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena enggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu, tapi tetap maklumi. Makanya mas sohibaka man sobeka wawa bi'ibika alim. Ini enggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab Hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak, ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam, saya sebetulnya cinta ini, tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam, kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini, tapi nggak kesampaian, akhirnya sedapatnya. Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya nggak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia mulai zaman Pak Karno sampai sekarang terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Ya contoh gampang suami istri. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Loh, jujur semua. Nggak, ini istri kamu udah datang, tenang saja. Semua perilaku sosial kita mesti begitu. Makanya innama akromaka jamilu satri. Makanya doa-doa kita mustur aurati wa amin rawati. Lah terus kitab Hikam mengajari kita begini. Ajhalun nas mantaraka yaqina ma inda lidhonni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz. Mungkin orang lain ngira kan ustadz itu bersih, steril, gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak nabi. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja. Atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, oh ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha. Berhubung gagal daftar jadi dosen. Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz, Gus, aku bisnis bolak-balik gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Misalnya keluarnya menteri, wah enak jadi menteri, ditegar-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya ini cerita saya terakhir. Saya itu pernah ketemu Kiai sepuh Pak Gres, sepuh sekali, temannya Bapak. Datang ke saya. Agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu enggak bosok. Saya tetap cium tangan untuk temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus, saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh. Kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua Kiai sepuh ini begini. Saya ini Kiai sepuh, Gus. Saya ini hiburan saya itu rokok. Rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, tidak berontak baru pulang. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, Gus. Raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya. Bisa saweran. Saya ini kan kiai, Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan.
Ya sudah Mbah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang, kata Gus Pak halal ke, waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana intadzoni abdi. Makanya sampean harus yang seneng, yang ceria. Karena ini untuk ngelawan setan. Setan tuh suka kalau orang Islam tuh susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga tidak ridho dengan qada qadar. Makanya disebut innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minasyaiton. Berarti yang ngajak seneng itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang seneng gitu. Kalau yang ngajak susah itu masalah itu. Wong jelas di Quran la tahzan, jangan susah. Enggak ada di Quran la tafrah, itu enggak ada. Yang ada qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores. Gus ini nanti kalau maghrur, orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng tok terus atau susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau enggak tahu susah sampai akhirat kan bagus kata saya. Terus tapi itu saya enak dhewe fasik. Oh nak fasik ku wis asli sedurunge ngaji aku wis fasik. Kok nyala-nyalain saya kata saya. Nah ini penting ya supaya jenengan itu beragama itu rileks nyaman karena Allah itu suka sekali menghitung nikmatnya itu suka. Dulu ada orang Arabi datang ke Nabi itu gak punya apa-apa. Terus tanya, ya Rasulullah engkau menyuruh saya syukur, saya ini tidak punya apa-apa, nyukuri apa? Istri gak punya, harta gak punya, semuanya gak punya, saya nyukuri apa? Nabi itu ngelihat sandalnya, di padang pasir kan panas. Lah itu 2 sandal kamu, kalau kamu gak punya ini panas. Oh iya ya Gusti, alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya punya sandal itu. Ya kayak sampean itu, kan ceria, punya nekat saja cukup lah. Kenapa seneng? Gak usah alasan, nekat saja, pokoknya penting. Ya jadi sekaligus ijazah, jadi yang dihitung apa itu alam nasroh, hati lapang. Terus qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika. Bapak saya itu paling sering mensyariatkan seneng. Kalau pagi ngajak jalan-jalan saya itu, kalau ada orang miskin itu di warung nongkrong, rokoknya satu aja hutang, 1 ler saja hutang. Terus ngomong itu seakan-akan dunia miliknya. Itu kata bapak. Itu hamba paling dicintai Allah katanya. Kalau presiden orang kaya seneng itu kan wajar, alasannya jelas. Ini nggak punya alasan untuk seneng. Sudah biar tetap seneng gitu. Nanti kalau gugat Allah malah repot katanya. Kalau gugat Allah malah apa? Repot. Lu itu betul. Orang itu masih hidup kalau ketemu saya. Gak enak aku sudah jenengan jadi kiai. Nakal ra pantes, gak mulang gak pantes. Enak jadi kula Gus, apa wae pantes. Wah, repot. Ya sudah gak apa-apa, sementing kamu gak gugat Allah kata saya itu. Karena tadi ketika orang-orang miskin dikelola nyuwun sewu orang yang tidak bertuhan, ini terus malah yang digugat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar dari sekian sanad, ini biar kita Pak Kures. Dari sekian sanad yang saya terima dari guru-guru saya, dari Mbah Mun, dari itu Sayyidina Umar itu punya riwayat dari Rasulullah itu unik. Innallaha kallafani an asrifa an hudu'a. Ya saya ulang lagi. Innallaha kallafani an asrifa an hudu'a. Allah itu memaksa saya supaya apa-apa itu gak ngelibatkan Allah. Karena kalau apa-apa ngelibatkan Allah, ini kalau Allah kuasa kenapa ada orang miskin? Kalau Allah kuasa kenapa ada orang terlantar? Malah repot semua. Orang dilatih Islam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzolamna anfusana. Makanya Umar terus pidato, jika ada orang yang tidak makmur ketika saya jadi khalifah, salahkan Umar, jangan nyalahkan Allah. Anda punya pemimpin yang tidak becus. Kalau Sayyidina Ali mirip cuma agak kacau. Diskusinya agak kacau. Tapi kacau ilmiah tetap bagus. Ada orang ngelapor, ya Ali, ketika kita dipimpin Umar, dipimpin Abu Bakar, Umar baik. Kenapa setelah engkau pimpin kacau? Konflik, kata Ali. Ketika Abu Bakar, Umar mimpin, itu rakyatnya baik-baik kayak saya. Pas saya mimpin rakyatnya kayak kamu. Makanya nanti kalau kamu nyalahkan saya, zaman Mbah Mun gini, zaman Gus Pak kok gini, pas Mbah Mun ngiyai, santrinya kayak saya.
pas saya ngiyai santrinya kayak kamu. Nggih ngoten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.